Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kita ketambahan mobil elektrik lagi. Kali ini dari Prancis, inilah Renault Megane E-Tech full elektrik. Ini adalah mobil pertama Renault yang dibangun dari nol, dedikasinya khusus untuk kendaraan listrik. Mobil ini pertama kali diluncurkan tahun 2022 di Eropa dan di awal 2023 atau pertengahan 2023 ini mobil ini sudah hadir ke Indonesia, dan di video kali ini saya akan sampaikan detail dari mobil ini. Kemudian saya juga akan berkendara, mencoba performanya, mencoba konsumsi energinya, apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya akan disampaikan di video ini. Serta satu pertanyaan yang paling penting, apakah mobil ini sepadan dengan harganya yang cukup mahal? Oke, mengenai harga, mobil ini tidak murah. On the road Jakarta, mobil ini dijual seharga 1,375 miliar rupiah on the road. Artinya mobil ini hampir 1,4 miliar rupiah. Ya, memang mobil ini completely built up. Dia tidak dirakit di Indonesia, jadi tidak menikmati keringanan pajak, membuat harganya mahal. Dan dari segi harga, artinya dia lebih mahal dibandingkan Kia EV6 yang bahkan tenaganya dan baterainya lebih besar dari ini. Dia juga lebih mahal daripada Toyota BZ4X dan mungkin akan setara nantinya dengan Volvo C40 Recharge yang merupakan full elektrik juga dari Volvo. Jadi ini adalah mobil yang cukup mahal dan kita akan lihat speknya. Kita lihat dulu apa yang menggerakkan mobil ini. Wah, belum pakai pegas hidrolis, jadi masih harus diganjel manual. Oke, yang pertama, sayangnya kap mesin ini dipenuhi oleh peranti motor listrik dan peranti kontrol unitnya, sehingga tidak ada lagi tempat untuk bagasi di bagian depan yang semestinya ada kalau mobil itu full elektrik. Nah, tapi oke, kita sekarang bicara penggeraknya. Mobil ini memiliki motor listrik dengan kekuatan yang cukup besar, 220 HP dan 300 Nm torsinya yang disalurkan ke dua roda depan. Itu artinya tenaganya setara dengan Hyundai Ioniq 5, setara dengan Toyota BZ4X. Ya, tapi Hyundai Ioniq 5 kita kesampingkan dulu dari segi harga karena dia menikmati keringanan pajak karena di CKD di Indonesia, sedangkan mobil ini tidak. Nah, tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat direct drive. Jadi tanpa transmisi dia langsung menggerakkan karena ini sebuah mobil elektrik. Serta motor listrik ini diberi tenaga listrik yang disimpan di baterai yang cukup besar. Nggak besar-besar amat, tapi lumayan, 60 kWh. Sebagai bayangan, kalau Kia EV6 itu 77 kWh, kalau Hyundai Ioniq 5 itu 72 kWh, sedangkan kalau Wuling REV itu hanya 26,7 kWh. Nah, dia 60 kWh yang diklaim bisa melajukan mobil ini dari baterai penuh sampai habis itu di atas 450 km, kalau nggak salah sekitar 475 km. Dan laju 0 sampai 100 km per jamnya juga cukup cepat, diklaim oleh Renault bisa 7,5 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Ya. Jadi kalau dari segi penggerak dan tenaga itu sebenarnya nggak terlalu tinggi ya untuk harganya yang 1,375 miliar rupiah. Tapi kalau kita lihat dari bodi dan fiturnya, mobil ini memiliki spek yang cukup tinggi yang dimasukkan ke Indonesia. Nah, spek yang cukup tinggi bisa dilihat bahwa mobil ini memiliki kamera di depan, radar di depan, artinya dia sudah memiliki full fitur radar yang bisa membuat mobil ini semi autonomous level 2. Kemudian Anda bisa lihat velgnya ini besar sekali. Jadi untuk Renault Megane E-Tech ini dia ada
varian dengan ban 18 inci, kemudian langsung loncat ke varian dengan ban 20 inci. Dan ini 20 inci. Ukurannya ini adalah 215 45 R20. Jadi ini nyentrik ya. Dia 20 inci tapi dia lebarnya hanya 215 untuk rolling resistance yang lebih rendah. Tapi ini membuat tampilan mobil ini jadi makin keren. Oke, kita lihat di depannya ini lampunya LED Pure Vision. Jadi LED Pure Vision ini ketika dinyalakan, dia juga membentuk animasi lampu yang menarik. Kemudian ini DRL-nya juga desainnya menarik. Dan memang Renault itu hampir tidak pernah membuat mobil yang tidak artistik lah. Dan mobil ini tetap artistik kelihatannya, jadi keren sekali profil lampunya. Kemudian kalau kita lihat ke belakang, dia melandai. Jadi seperti SUV coupe, apalagi dia juga tidak ada tuas pintu. Jadi tuas pintu ini di atas seperti ini. Dan ini lihat, tuas pintu depannya juga membuka seperti ini yang ketika mengunci nanti dia akan masuk lagi. Dan di belakang ini, karena di belakangnya itu pipih, bannya besar, jadi menimbulkan profil yang menarik, mirip-mirip mobil konsep. Dan di belakang ini kacanya kecil sekali dengan lampu juga pipih di belakang dan lampu LED-nya tuh membentang dari kiri sampai ke kanan. Dan menurut saya ini mobil yang sangat menarik untuk dilihat dan keren gitu. Walaupun namanya Megane ya, Megane itu biasanya kalau di Renault itu di sedan atau di wagon gitu ya. Tapi karena Megane itu salah satu produk yang cukup legendaris dari Renault, makanya mereka menggunakan nama Megane E-Tech. Sama lah seperti Ford. Ford menggunakan nama Mustang Mach-E. Sebenarnya bukan seperti Ford Mustang, tapi mereka mengambil dari produk mereka yang ikonik. Nah, seperti Anda bisa lihat, di sini ada logo Renault lagi. Dan logo Renault ini beda sama yang di depan. Kalau yang di depan ini logo baru mereka yang agak-agak ke retro-retroan. Kalau ini logo yang lebih simple. Nah, di dalam logo yang lebih simple ini, disinilah ada charging port. Dan Anda bisa lihat charging portnya normal ya, jadi CCS dan CCS Type 2, jadi dia bisa AC dan bisa DC. Untuk AC, dia bisa kekuatannya sampai 22.000 watt, yang mana itu sangat cepat. Jadi kalau kita dari 0 sampai 100% itu hanya 3 jam pakai station charging yang AC 22.000 volt. Sedangkan untuk yang DC-nya, dia bisa sampai 150.000 watt. Artinya kalau 150.000 watt, dia tidak sampai setengah jam teorinya untuk menge-charge dari 0 sampai penuh. Ya sekitar setengah jam lah. Jadi mobil ini tidak akan ada masalah untuk pengisiannya karena dia sudah support fast charging. Baterainya juga kapasitasnya tidak terlalu besar. Nah, di belakang ini ada stiker Prestige Image Motorcars karena mereka adalah APM Renault sekarang, jadi dipegang oleh Prestige. Nah, balik lagi ke belakang, Anda bisa lihat desainnya yang sangat unik. Ini kacanya kecil sekali, spoilernya besar, kemudian bumper ini juga penuh dengan garis-garis patah yang membuat mobil ini terlihat artistik. Saya bilang bahwa mobil ini terlihat memiliki nilai seni dengan glossy black di sini, kemudian ada detailing warna emas di sini, dan logonya lagi-lagi ini logo baru mereka, keren sekali, lebih tegas, lebih enak dilihat. Tapi untuk membuka bagasi, tadinya saya expect membuka bagasi itu logo yang bisa ditarik seperti ini, seperti yang ada di Mercedes-Benz, VW, tapi tidak, ini tidak bisa dipencet. Untuk membuka bagasi malah mereka menggunakan tombol kotak seperti ini, dan dia tidak elektrik. Oke. Jadi membukanya masih manual, dan ini bagasinya besar. Untuk ukuran crossover atau SUV yang sekecil ini, dia bisa memuat 440 liter, bahkan sebelum bangku paling belakang itu dilipat. 440 liter itu besar, tapi dia besarnya bukan karena panjangnya, tapi karena dalamnya. Ini bagasi terdalam yang pernah saya lihat dari sebuah mobil. Jadi dia kapasitasnya besar, tapi kalau Anda meletakkan barang-barang yang berat seperti koper yang berat, Anda akan ada effort karena ini bibir bagasinya jadi sangat tinggi ketika Anda mengambil barang dari dalam. Sedangkan di dalam sini dia tidak ada ban serep lagi, dia hanya ada charging untuk portable charging.
Nah, kalau Anda ingin menambah kapasitas barang, Anda bisa lipat bangku belakang ya, tapi karena bagasinya terlalu dalam, jadi ketika bangku itu dilipat, ada gap antara pelipatan bangkunya dengan lantai bagasi yang di belakang. Jadi besar tapi tidak sepraktis seharusnya. Tapi ya mendingan, karena ini kan berkaitan sama dimensi, daripada sudah kurang praktis, bagasinya kecil juga. Misalnya mereka tidak membuat sedalam ini, ya tetap lebih baik dibuat sedalam ini, artinya memaksimalkan dari space yang ada akibat bentuk yang keren dari luarnya. Di belakang, walaupun mobil ini melandai atapnya, tapi ternyata masih ada ruang kepala yang cukup memadai, nggak mentok sama sekali. Tapi memang ada konsekuensinya. Untuk membuat headroom itu tetap memadai dengan atap yang melandai, Renault harus merendahkan kursi. Jadi lihat ini, Anda duduk pendek, kemudian di bawahnya kan ada baterai. Walaupun baterainya tipis ya, hanya 110 mm, hanya 11 cm. Tapi ternyata Anda mendapatkan posisi duduk yang jadi kurang ergonomis ya. Kaki Anda tuh tidak tersangga dengan baik, paha tidak tersangga dengan baik karena lantainya terlalu tinggi ya, atau bangkunya terlalu rendah, tapi jadi tidak mendapatkan support yang baik. Kemudian juga tidak ada space yang tersisa di bawah kursi depan, sehingga Anda harus begini duduknya, dan ini kurang nyaman untuk perjalanan yang jauh. Untuk legroomnya ya it's okay lah, masih ada sisa sedikit nih. Posisi berkendara saya tingginya 177 cm, tapi artinya di belakang ini bukan tempat yang sangat nyaman dan bukan tempat yang lega gitu ya. Mungkin untuk remaja atau anak kecil masih oke gitu ya, tapi kalau untuk orang dewasa apalagi di atas 170 cm bukan tempat yang nyaman. Tapi minimal Anda mendapatkan bangku yang cukup empuk. Kemudian kualitasnya juga dia sudah menggunakan kulit dengan detailing warna kuning. Sayang sekali tidak ada armrest di sini. Jadi nggak ada armrest. Kemudian materialnya di sini material keras, hanya di sandaran tangan yang empuk. Tapi lampu ini sebenarnya lampu sentuh nih, jadi tinggal disentuh aja. Kalau misalnya lagi ditutup pintunya, ini kebetulan pintunya lagi dibuka, jadi nggak bisa didemonstrasikan. Tidak terlalu mengesankan duduk di belakangnya, tapi dari belakang kita bisa melihat bahwa wow, depannya keren sekali. Sekarang kita lihat depannya. Oke, begitu kita nyalakan, wow, ada animasi yang keren di layarnya. Jadi layarnya ada dua ya, layar infotainment dan layar instrumennya. Ini keren sih, dan lagi-lagi terasa sangat artistik di sini. Dari mulai bentuk dashboardnya, bentuk ventilasi AC-nya, bentuk wireless chargingnya aja, yang ini seperti anjungan yang mengambang, itu juga keren. Ini juga seperti anjungan yang mengambang armrestnya, dan ini armrestnya bisa maju mundur. Kemudian di bawah, karena ini adalah mobil yang didedikasikan dari awal full elektrik, jadi ada space yang cukup besar untuk tempat penyimpanan dan cup holders di sini. Serta setirnya juga bentuknya tidak lazim. Setir mobil kan biasanya bulat, atau kalau flat tuh hanya flat bottom. Ini flat top dan flat bottom, jadi di atasnya juga flat. Posisi berkendara tidak ada komplain sama sekali. Mobil ini bisa tilt dan teleskopik dengan range yang cukup jauh, dan membuat berbagai posisi itu bisa mendapatkan berbagai postur itu bisa mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman. Nah, untuk pengaturan bangku sendiri ini belum menggunakan elektrik, jadi ini masih manual. Mobil 1,3 M masih manual. Nah, tapi ini dia bisa tinggi sekali. Anda bisa lihat tuh pengaturannya, Anda bisa sampai sampai kepala saya hampir menyentuh atas. Ini tinggi banget, nggak habis-habis. Nah, ini paling tinggi. Kemudian yang paling rendahnya seperti saya tadi, dia bisa rendah. Jadi posisi mengemudi benar-benar ergonomis, dan memegang setirnya juga enak. Kemudian di depan berbeda dengan belakang. Nah, ini dipenuhi dengan material-material yang empuk. Di sini trimnya material empuk. Kemudian material di dashboardnya yang seperti kain, ini juga kualitasnya sangat baik.
kemudian di sini juga material empuk, tapi memang di sini masih ada plastik-plastik keras tuh, termasuk di lacinya. Tapi secara overall ini adalah kabin yang cantik, kabin yang menarik untuk dilihat. Dan instrumennya juga full digital, Anda bisa mengganti view-nya dalam beberapa mode, dan futuristis sekali semua tampilan-tampilan dari instrumennya ini. Kalau yang di sininya normal sebenarnya, tapi untuk menu-menu, beberapa menu itu diberikan ikon-ikon gambar yang membuatnya jadi terlihat keren. Nyaman sekali duduk di depan ini, udah posisinya nyaman, mata juga dimanjakan dengan desain-desain yang khas Prancis. Kemudian di sini tidak ada tuas transmisi mengikuti Mercedes-Benz. Jadi di tuas di kanan, sedangkan setirnya ini dipenuhi oleh tombol untuk sistem semi otonomosnya. Jadi ada adaptive cruise control, kemudian ada distance controlnya juga. Sedangkan untuk lane keep assist-nya ada di bagian kanan dashboard, tapi di sebelah kiri setir ini untuk sistem cruise control adaptifnya. Kemudian di atas ini untuk MID-nya, mengaturnya di bagian kanan ini. Dan untuk mode berkendara ini diatur dengan tombol multi sense. Jadi Anda tinggal pencet tombol seperti ini, ada comfort, ada eco, ada sport, dan ada personal, perso. Jadi perso tuh kayak ya kita style sendiri. Tapi sebenarnya setiap mode, baik comfort, eco, sport, Anda bisa mengatur. Yang tidak bisa diatur adalah dayanya, penyaluran dayanya. Jadi kalau comfort penyaluran dayanya halus, kalau sport penyaluran dayanya lebih instan, itu tidak bisa diatur. Tapi yang lain-lainnya bisa. Tentang berat setirnya, kemudian ada vehicle dynamics-nya, itu Anda bisa style juga. Kemudian ambient light-nya di setiap mode juga bisa Anda style, dan AC-nya, mode AC-nya juga bisa Anda style. Jadi semua driving mode di mobil ini customizable, dan itu sangat menyenangkan. Kemudian untuk audio tidak ada di setir, tapi ada tuas lagi di balik setir. Nah, ini untuk mengatur audio, yang ini membutuhkan waktu untuk terbiasa karena Anda tidak bisa melihat logonya kalau ketika Anda nyetir, jadi Anda harus meraba-raba. Tapi sekali Anda terbiasa, ini sangat enak untuk digunakan. Nah, untuk penyimpanan sendiri di armrest ini ada penyimpanan ya agak kecil, nggak terlalu besar. Jadi penyimpanan paling besar di sini, sedangkan untuk lacinya juga ya kecil, tidak terlalu besar. Tapi untuk penyimpanan di pintu ini cukup besar, bahkan botol air mineral yang besar juga masih bisa masuk ke sini. Sistem infotainmentnya ini juga sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, dan yang menyenangkannya Apple CarPlay-nya ini bisa 2 mode. Bisa menggunakan kabel, dia juga bisa menggunakan wireless, jadi sesuai dengan preferensi Anda. Nah, kemudian ini tombol-tombol. Ini tombol-tombolnya bentuknya juga artistik. Kemudian juga kokpitnya ini melengkung sehingga menimbulkan kesan driver oriented. Benar-benar deh, begitu Anda masuk sini, Anda rasanya tidak sabar untuk langsung berjalan, karena dari visualnya saja sudah sangat menggugah untuk segera mengendarai mobil ini. Let's go. Sebenarnya Renault Megane E-Tech ini memiliki basis serupa Nissan Ariya yang sudah ditunggu kehadirannya di Indonesia. Tapi ternyata justru Megane yang keluar lebih dulu. Ya, sementara Nissan masih setia menjual Leaf. Ya, walaupun memang Leaf harganya itu rendah ya, bahkan lebih rendah daripada Hyundai Ioniq 5 walaupun dia masih CBU. Tapi entah deh, kalau misalnya Ariya masuk ke Indonesia harganya berapa. Apalagi walaupun berbasis sama, Nissan Ariya itu memiliki baterai yang lebih besar dibandingkan Renault Megane E-Tech. Dia 2 pilihan baterainya, 65 kWh dan 90 kWh. Di jalan, menyetir Megane E-Tech ini bisa dibilang menyenangkan. Enak, dimensinya itu kompak, kemudian setirnya itu bisa di setel dalam beberapa settingan resistensi. Jadi ada 3, dari enteng, medium, berat. Tapi untuk yang enteng ini menyenangkan sekali kalau misalnya
dalam kota itu benar-benar effortless nyetir ini. Bahkan radius putarnya ini salah satu yang paling kecil radius putarnya yang pernah kami coba dari semua mobil di Indonesia. Bahkan ukuran yang lebih kompak dari ini aja banyak yang radius putarnya itu lebih besar. Jadi enak sekali meliuk di perkotaan. Kemudian pengendaliannya juga cekatan. Jadi karena dia baterainya itu di bawah, jadi center of gravity-nya juga rendah khas mobil listrik. Jadi ketika kita bermanuver itu ada sedikit limbung, tapi benar-benar pengendaliannya itu cekatan, serta di kecepatan tinggi juga mantap, tidak ada melayang sama sekali. Satu yang agak kagok bahwa mobil ini adalah remnya yang terlalu sensitif. Jadi benar-benar kita ngerem enteng aja tuh dia langsung memberikan daya pengereman yang kuat. Ya tinggal masalah keterbiasaan aja. Tapi kalau pertama kali bawa ini remnya sensitif banget gitu. Nah untuk bantingan suspensinya sendiri, ini bantingan suspensinya khas Eropa. Dia di beberapa kondisi terasa empuk ya, ketika di polisi tidur, ketika di tol gitu. Tapi memang ketika melewati jalan-jalan yang bergelombang kecil-kecil, dia terasa agak kaku. Khas lah SUV Eropa, tapi nggak bisa komplain dengan bantingannya karena bantingan ini memberikan kestabilan yang baik, tapi juga kenyamanan yang masih sangat mumpuni bahkan untuk perjalanan jauh. Dibantu sistem radar lengkap, perjalanan di tol menggunakan Megane E-Tech juga jadi aman dan nyaman. Adaptive cruise controlnya halus ya, jadi dia dalam berakselerasi serta mengerem itu halus lah, natural. Kemudian lane keep assist-nya, walaupun tombolnya terpisah di dashboard, tapi ketika diaktifkan dia cukup kuat gitu ya. Jadi ini sekarang saya aktifkan. Nah ketika lane keep assist sudah jalan, dia tuh cukup kuat walaupun tikungannya itu agak sedikit tajam ya. Dia cukup kuat, tapi memang ini masih level 2. Jadi Anda tetap harus memegang setir, dan dia kalau terlalu patah belokannya atau Anda terlalu kencang juga dia tidak bisa mengikuti kurva jalan. Tapi ini salah satu fitur semi otonomous yang cukup menyenangkan untuk digunakan. Apalagi memang dia setiap beberapa detik sekali Anda harus memegang setir untuk memastikan ada driver di balik kemudi. Tapi Anda tidak perlu sampai menggoyangkan setir seperti kebanyakan mobil lainnya. Anda cukup menyentuh setir, itu sudah bisa berjalan lagi fitur radarnya. Jadi ketika Anda perjalanan jauh, Anda letakkan saja tangan di setir, tidak perlu menggoyang-goyangkan, dan Anda bisa melaju jalan jauh di tol itu dengan dikendalikan sepenuhnya oleh komputer. Kemudian untuk regenerative braking, sama seperti mobil listrik lainnya, mobil ini memiliki beberapa level regenerative braking. Ada 3. Jadi ada 4. Jadi ada yang tanpa regeneratif sama sekali, kemudian ada level 1, 2, dan 3. Tapi sayangnya tidak ada mode yang one pedal only. Jadi walaupun kita di regeneratif yang paling kuat, dia deselerasinya kuat, tapi nanti sebelum berhenti dia akan meluncur seperti layaknya mobil Matic. Tidak ada yang sampai berhenti atau one pedal only mode. Padahal sebenarnya mobil ini kan satu basis dengan Nissan, dan Nissan adalah pelopor dari one pedal only drive mode itu di Nissan Leaf. Tapi kalau untuk penyaluran tenaganya sendiri, mobil listrik itu punya karakter, dia tuh tenaganya instan. Tapi ini juga terasa instan, tapi tidak yang langsung seluruh tenaga dikeluarkan. Jadi ada kurvanya yang melandai, dan itu menyenangkan sehingga mobil ini tidak terasa jerky sama sekali atau terasa gugup, dan terasa natural tenaganya tapi kuat. Begitu Anda injak gas, itu mobil itu langsung langsung melaju dengan kuat. Ini di mode comfort. Kalau kita masukin di mode sport, tetap instan tapi tidak langsung semuanya. Mobil ini diklaim bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 7,5 detik. Sekarang mari kita buktikan sendiri.
Oke, kita coba aja. AC udah mati, traction control sama ESC udah mati, terus sport mode. Oke. Nah, Anda nanti saya akan sampaikan hasil akselerasinya, tapi lihat juga cara dia menyalurkan tenaga nih di instrumen yang di sebelah kanan yang saya bilang tadi tidak langsung instan. Karena begitu start saya akan langsung gaspol, tapi Anda lihat penyaluran tenaganya. Oke. 3, 2, 1, go. Dia gradual tenaganya. Nah, sekarang baru kenceng. Dah. Wow. Ternyata 0 sampai 100 km per jamnya lebih cepat dibandingkan klaim. Klaimnya 7,5 detik, ini 7,3 detik. Dan itu adalah angka yang sangat baik ya. Memang mobil ini tenaga juga besar, 220 HP. Tapi saya yakin kalau misalnya penyaluran tenaganya di sport mode itu tidak gradual tapi bisa dilangsungkan, itu pasti bisa lebih cepat lagi, bahkan mungkin 6 komaan. Karena begitu tadi sampai kecepatan di 40-50 baru itu full power, itu terasa sangat kuat. Ya mungkin Renault pengen mobilnya tetap halus ya, jadi nggak pengen penyaluran tenaga itu yang langsung instan, tapi mungkin bikin satu model lagi deh, Sport Plus gitu ya, Sport Plus dimana ada instan, karena ya di situ sensasinya mobil listrik dan pasti bisa menempuh 0 sampai 100 km per jam lebih cepat lagi. Untuk jarak tempuhnya sendiri, Renault memberi klaim 470 km. Bagaimana realitanya? Well, saya memang tidak mencoba mobil ini sampai habis total. Apalagi kebetulan waktu peminjaman mobil ini tuh sangat singkat. Jadi tidak bisa menempuh sampai sekitar 400-500 km sampai baterainya habis. Tapi saya melakukan sejumlah riset di MID. Kemudian saya melihat jaraknya. Jadi untuk menghabiskan 1/3 baterai itu kira-kira mobil ini bisa menempuh 140 km. Artinya di atas kertas kalau kita mau menghabiskan 100% baterai atau semuanya itu kira-kira bisa 420-an kilometer. Memang klaimnya kan 470, sedangkan kalau di atas kertas 420. Tapi biasanya masih ada spare lagi tuh sejak range-nya itu menjadi 0% gitu, atau range-nya 0 km dan baterainya itu 0%, tuh sebenarnya masih ada beberapa kilometer lagi jarak bisa ditempuh, ya itu saya nggak tahu. Kemudian cuaca di Indonesia ini panas dan itu menuntut kerja AC yang lebih berat. Kerja AC yang lebih berat artinya suplai listrik yang lebih banyak. Mungkin kalau di tempat yang lebih sejuk dibandingkan Jakarta, range-nya bisa lebih baik gitu. Tapi bisa menempuh 400 km saja itu sudah merupakan angka yang cukup untuk memberikan rasa worry free atau rasa tanpa khawatir, dan tidak ada sama sekali itu yang namanya range anxiety atau khawatir akan baterainya habis. Karena 400 kilometeran itu jauh lebih dari cukup untuk pemakaian sehari-hari. Nah, ini berbicara lagi untuk pemakaian sehari-hari, ini peredaman suaranya bagus ya ini mobil. Kebisingan ban masih ada sedikit, tapi sebenarnya kebisingan ban ini sudah direduksi oleh penempatan baterai. Jadi baterainya itu ditempatkan yang sedemikian rupa untuk menghalangi suara ban itu masuk ke kabin. Jadi di bawah itu bannya baterainya itu diletakkan sedemikian rupa lah supaya menghalangi kebisingan ban. Ya oke, jadi kabinnya keheningannya cukup baik. Ya tapi namanya mobil listrik ya, karena nggak ada suara mesinnya ya tetap masih kedengeran suara ban. Tapi memang bannya ini ban tipis ya, jadi mungkin itu salah satunya yang bisa membuat mobil ini jarak tempuhnya cukup jauh walaupun baterainya kecil. Baterainya itu 60 kWh dan konsumsi energinya itu 1 kWh bisa menjalankan mobil ini sekitar 6,4 km, 6,4 sampai 6,5 km. Artinya
untuk berjalan 6,5 kilo hanya membutuhkan Rp1.600. Atau untuk Rp1.000 mobil ini bisa menempuh 4 km. Artinya per kilometer mobil ini hanya membutuhkan biaya listrik Rp250. Akan tetapi memang mobil ini masih memiliki sejumlah hal yang agak mengganggu. Ini beberapa di antaranya. Yang pertama, visibilitas belakang. Anda bisa lihat bahkan tanpa ada penumpang saja, itu headrest kanan dan kiri sudah menutupi kaca belakang. Headrest tengah juga itu sudah menutupi sebagian kaca belakangnya yang memang sangat kecil. Kemudian entah kenapa mobil ini memiliki speedometer kilometer per jam, yang artinya itu sesuai dengan satuan yang ada di Indonesia. Tapi untuk MID-nya, untuk odometernya, trip meternya hanya miles per hour. Dan tidak bisa diubah ke kilometer per jam. Kemudian hal berikutnya adalah setirnya ini flat top juga ya. Jadi bukan hanya flat bottom, yang mana itu keren untuk dilihat. Tapi untuk beberapa orang yang menginginkan posisi setirnya rendah, itu tidak bisa serendah yang kita inginkan, karena sebagian dari instrumen jadi tertutup oleh bagian atas setir yang memang rata. Kemudian satu lagi yang agak mengganggu adalah ini tuas di kanan ada 3, sedangkan tuas di kiri hanya 1. Di kanan itu ada transmisi, ada wiper, ada pengatur audio. Mestinya seragam gitu loh, 2 di kiri, 2 di kanan. Ini 1 di kiri, 3 di kanan, jadi kayak kepenuhan gitu di kanan. Jadi secara estetik nggak enak gitu dilihatnya. Kemudian satu, nggak penting-penting amat sih, tapi menentukan kewibawaan mobil. Mobil harga hampir 1,4 M, tapi klaksonnya kurang berwibawa gitu. Di sisi lain, mobil ini juga memiliki sejumlah hal menyenangkan. Tadi saya bilang salah satu hal yang agak mengganggu adalah visibilitas belakang yang sempit. Dan sepertinya Renault tahu hal tersebut, sehingga spion tengah ini adalah spion yang bisa berubah mode menjadi kamera. Jadi ketika kita masukkan ke mode seperti ini, nah dia langsung keluar image kamera belakang yang tidak terhalang apapun. Jadi ini cukup menyenangkan, dan di malam hari juga gambarnya cukup terang ya, walaupun ada ada distorsi bintik-bintik, tapi tetap kita bisa melihat dengan jelas dari spion kameranya ini. Kemudian mobil ini penyimpanannya besar, kemudian dia memiliki cup holder yang fleksibel. Jadi cup holder itu bisa digeser-geser, diubah ukurannya, sehingga memudahkan Anda dalam meletakkan barang, dan jauh lebih fleksibel dan serbaguna tempat penyimpanannya ini, karena ada sekat-sekat yang bisa diatur. Kemudian mobil ini juga memiliki air purifier dalam keadaan standarnya, serta ketika mobil ini mundur, itu kan kamera mundur dan kamera 360-nya aktif. Tapi yang menyenangkan adalah ketika kita belokkan ke kanan atau ke kiri sambil mundur, itu kamera parkirnya bisa juga bergeser ke kiri dan ke kanan, memudahkan visibilitas. Serta last but not least, mobil ini tetap masuk kategorinya adalah premium dengan material yang bagus, dan dia sudah dilengkapi audio standarnya dengan Harman Kardon. Jadi suaranya sudah suara audio yang premium. Oh ya, satu lagi, mobil ini dia sudah dilengkapi dengan sistem radar, tapi dia punya mode display di instrumen yang memberitahukan berapa jarak kita ke mobil depan, dan itu dalam satuan detik, yang mana itu satuan yang memang digunakan untuk jarak aman ke depan. Dan dia juga dilengkapi dengan indikator lampu hijau, kuning, dan merah. Artinya kalau misalnya hijau, dia masih jarak yang aman ke depan. Ketika kuning, hati-hati, ini sudah agak terlalu dekat nih dengan mobil depan. Dan ketika merah, wah itu sudah terlalu dekat dan Anda harus menjauh. Dan itu secara konstan atau secara kontinu disampaikan terus di layar instrumen, sehingga selalu membuat Anda aware tentang jarak aman. Nggak pernah saya lihat ada di mobil lain yang seperti ini. Secara umum, Megane E-Tech adalah sebuah mobil listrik yang menyenangkan dikendarai, cantik dilihat luar dalam, serta memiliki fitur lengkap.
Akan tetapi tetap saja harganya terasa mahal. Iya, di harga lebih rendah 76 juta rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan Kia EV6 dengan all-wheel drive. Dan motor listriknya itu 100 HP lebih kuat dibandingkan motor listrik di mobil ini. Kemudian juga dengan dana 176 juta rupiah lebih rendah, Anda sudah bisa mendapatkan Toyota BZ4X yang secara range dan tenaga itu mirip dan fiturnya juga mirip. Harganya 176 juta rupiah lebih murah. Dan baik BZ4X maupun Kia EV6, dua-duanya memiliki kabin yang lebih lega, jauh lebih lega dibandingkan Renault Megane E-Tech. Tapi memang untuk dikendarai sendiri, Renault Megane E-Tech ini adalah yang paling menyenangkan buat saya. Ukurannya kompak, setirnya enteng, pengendaliannya baik, memanjakan mata di luar maupun di dalam. Kemudian penyaluran tenaganya juga halus. Dan rasanya mobil ini terlihat lebih eksklusif di jalan dan lebih stylish. So, bagaimana menurut Anda? Apakah mobil ini layak dengan harganya yang 1,375 miliar rupiah on the road? Kalau menurut kami, masih agak terlalu mahal. Semestinya mobil ini bisa dijual harganya mendekati Toyota BZ4X lah, walaupun dengan spek yang sedikit lebih rendah dari kapasitas baterainya, tapi dia memiliki sejumlah keunikan lain. Tapi ini adalah sebuah mobil Prancis yang memang memiliki keunikan tersendiri, terutama dalam hal desain. Dan bagi Anda penggemar mobil Prancis, penggemar Renault, ini adalah salah satu pilihan yang menarik. Apalagi sekarang sudah full elektrik dan ini mobil pertama Renault yang didedikasikan untuk full elektrik juga. Jadi bisa saja dijadikan alternatif ketika Anda menginginkan sebuah mobil elektrik yang punya style serta keunikan tersendiri. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Renault Megane E-Tech ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.